Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan Diska. Kembali lagi kita berjumpa di Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Dalam rangka masih nuansa Idul Fitri ya kawan Diska. Kami segenap kru kawan Diska Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Warga Berencana Kota Madiun mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kawan Diska di rumah selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki, untuk keluarga yang berkah dan juga barokah. Baik kawan Diska, lah ini Mas diliputi suasana Idul Fitri ya. Nah ini jangan sampai kita terlena nih, karena masih musim penghujan, terus kelihatannya musim coba juga peralihan nih. Nah jangan lupa tentang penyakit DBD. Nah, sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, dan pengendalian penyakit DBD, dan telah hadir di studio kawan Diska. Beliau adalah Ibu Neva Memkes, Kepala Bidang Penyediaan Layanan Kesehatan UKP UKM Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Selamat datang Bu Neva. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman mendengar kawan Diska sehat juga nggih. Amin. Nah, minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir batin untuk Bu Neva, dan untuk kawan Diska di rumah Bu Neva. Untuk kawan Diska semuanya yang menyaksikan, kami mohon maaf dan lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Baik, nah kembali ke laptop ya kawan Diska, kembali ke topik. Nah ini setelah melakukan ibadah puasa Ramadan dan merayakan hari kemenangan Idul Fitri, nah biasanya masih terlena nih Bu Neva nih, karena mungkin kebersihan lingkungan dan juga rumahnya. Nah ini kembali kita mengangkat topik nih tentang penyakit DBD nih. Nah kita review nih apa penyakit DBD, mungkin untuk kawan Diska mengembali nih memorinya nih. Jadi penyakit DBD ini, demam berdarah dengue, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue di dalam nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti ini biasanya dia hidup dan bertelur itu di genangan air. Genangan airnya ini yang tidak langsung berhubungan dengan tanah. Jadi tidak langsung berhubungan dengan tanah. Jadi biasanya ditemukan kalau di dalam rumah itu biasanya, nah ini rumah-rumah yang bapak-bapaknya pelihara burung. Nah ini pelihara burung ini di tempat-tempat minumnya. Kemudian sering juga di belakang kulkas, yang kulkas yang zaman dulu ya, yang masih zaman dulu yang satu pintu yang bawahnya ada tempat airnya. Ya betul. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga, kadang-kadang di dispenser itu kan ada tampungan tempat ini ya, tempat tataannya itu ya. Tataan untuk ngambil airnya biasanya jatuhnya di situ ya. Di situ. Nah, kalau tidak cermat itu bisa menjadi tempat untuk bertelurnya nyamuk Aedes aegypti. Sedangkan kalau di luar rumah di lingkungan sekitar mungkin masih ada tempat-tempat yang kosong. Ini biasanya kita ini ya, apalagi ini habis lebaran ya, lebaran ini setelah minum air kemasan ini dibuang, posisinya tengadah ya, posisinya terbuka. Kemudian mungkin pas kita ini kan musim hujan kan, masih hujan kadang-kadang. Nah ini genangan air ini yang menimbulkan bisa menjadi tempat indukan nyamuk. Kemudian mungkin ada kaleng-kaleng bekas, kemudian mungkin ada ban-ban itu ya. Terus kemudian ini ibu-ibu yang suka tanam-tanam, pot-potnya kadang-kadang biasanya diberi tataan, nah biasanya lupa untuk tidak dibuang airnya. Jadi habis menyirami potnya jatuh di tataannya itu ya Bu Neva ya. Itu ya bisa jadi suka sekali untuk bertempat tinggal di situ, bertelur di situ. Jadi intinya bertelur atau berkembang biaknya ini di lingkungan atau airnya yang bersih ya Bu Neva ya. Iya betul. Jadi meskipun
tidak bersih itu, tapi dia ada di tampungan-tampungan yang tidak berhubungan langsung dengan tanah. Jadi istilahnya kata kuncinya di situ. Kuncinya Jadi ya itu ya kawan Diska. Jadi kita harus rutin ya membiasakan nih kebiasaan yang baik nih untuk barang-barang bekas, hewan peliharaan, tanaman. Nah seperti itu kita lihat nih rutin, mungkin seminggu berapa kali, 3 kali, 4 kali. Nah itu kita perhatikan nih genangan-genangan airnya nih. Nah kita lanjutkan nih Bu Neva. Penyebabnya nih sekarang nih. Tadi dikatakan virus ya Bu Neva ya. Nah, jadi penyebabnya adalah virus dengue. Virus dengue yang ada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Itu penyebab utamanya. Nah ini apakah penyakit DBD ini juga hanya menyerang dewasa aja Bu Neva? Untuk DBD ini kalau secara total untuk Kota Madiun ternyata tidak hanya menyerang orang dewasa. Jadi mulai anak-anak, kemudian usia sekolah sampai lansia. Itu juga dari data yang masuk di Dinkes berdasarkan laporan baik laporan dari masyarakat maupun dari rumah sakit. Jadi yang kasus-kasus yang masuk di rumah sakit itu dari anak balita sampai dewasa hampir ke lansia itu juga bisa terjangkiti. Jadi balita pun sudah ada juga Bu Neva ya? Ada. Jadi ada yang di range usia 0 sampai 4 tahun itu di tahun 2024 malah ada 40 kasus. Itu. Kemudian memang lebih banyak untuk kasus DBD ini menyerang di anak-anak usia sekolah. Jadi 7 sampai 12 tahun, kemudian 16 sampai 18 tahun. Itu juga banyak lebih banyak menyerang di anak-anak. Jadi peta penyebarannya itu sudah merata ya Bu Neva ya. Betul, jadi tidak hanya dewasa, balita pun juga, apalagi lansia nih. Faktor usia lansia itu jadi di tahun 2024 itu untuk yang lebih dari 45 tahun malah sudah ada 33 kasus. Sedangkan untuk yang 2025 ini sampai dengan bulan data yang Maret itu untuk yang usia di atas 45 tahun itu sudah ada 5 kasus. Yang merata tidak hanya di anak kecil, usia sekolah, remaja, tapi juga sudah hampir dimasuk pralansia itu sudah. Kalau prevalensi laki-laki atau perempuan nih Bu Neva nih? Kayaknya kok banyak di laki-laki. Banyak di laki-laki. Nah ini apa laki-laki? Banyak di laki-laki ini. Laki-lakinya manis, suka digigit. Nah, betul. Yang menggigit nyamuk betina. Betul. Karena nyamuk itu yang menggigit ada nyamuk betina. Jadi dia kayaknya lebih suka ke ke laki-laki. Karena dari data ini di 2024 itu hampir 59% di laki-laki, 41% di perempuan. Sedangkan untuk yang di 2025 juga lebih banyak sedikit di laki-laki daripada perempuan. Jadi itu ya kawan Diska. Ini ya menggigit cowok laki-laki nih. Soalnya yang menggigit nyamuknya betina. Nah, untuk kawan Diska yang laki-laki nih yang beradur cowok nih, nah harus hati-hati nih. Selain untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarga dan lingkungannya nih. Nah, kita lanjutkan Ibu Neva. Tadi karena virus ya Bu Neva ya. Nah, itu masa inkubasinya nih sekarang. Kan biasanya di masyarakat kemarin kasusnya ya panas tinggi, terus demam turun, panas tinggi turun ya. Di masyarakat itu udah sembuh nih, ternyata posisinya ngedrop nih malahan nih. Betul. Jadi untuk demam berdarah dengue ini inkubasi itu masa mulai dari masuknya virus sampai muncul gejala itu 2 sampai 7 hari. Setelah panas hari ini panasnya turun. Nah, turun kemudian naik lagi. Nah, turun ini malah kita yang harus waspada. Kita harus waspada. Jadi istilahnya kayak tapal kuda ya. Jadi mulai naik, kemudian turun, naik lagi. Nah, pada saat yang turun ini kita harus waspada. Dikiranya sudah sembuh. Itu padahal
Ya, kalau tidak segera ditangani, tidak segera ke vaskes, ini nanti akan ke arah yang lebih berat dari DBD ini. DBD-nya. Oke, jadi itu ya kawan Diska. Jadi kita harus waspada dan teliti nih. Oh, ini panasnya karena flu atau karena apa? Nah, sudah diminum obat sembuh, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, itu kita harus teliti dan waspada nih. Karena seperti kan tahun 2024 kemarin ada 4 kematian di Kota Madiun. Ya, dan 4 kematian ini adalah anak-anak usia sekolah. Nah, setelah kita amati pada saat hasil laporan dari rumah sakit, ternyata memang istilahnya kayak ada keterlambatan dibawa ke vaskes karena mungkin itu tadi pikirannya orang tua panasnya naik turun pikirannya panas biasa. Setelah hasil laboratorium darahnya ini positif. Nah, jadi jangan sampai telat penanganan ya kawan Diska. Lebih cepat lebih baik ini. Nah, terus nih penularan nih Bu Neva nih, untuk cara penularannya DBD ini seperti apa nih? Apakah misalkan saya positif DBD ini bisa menularkan ke orang lain atau lewat nyamuk itu tadi? Kalau penularannya melalui perantara gigitan nyamuk. Jadi kalau misalnya nyamuknya delalah tidak gigit tidak menular, tapi kan kita tidak tahu juga bahwa ternyata di sekitar kita itu nyamuk-nyamuknya ini berkeliaran, maksudnya berkeliaran dan dia ada virus dengunya. Kalau nyamuknya ini tidak mengandung virus dengue, dia juga tidak menularkan. Tapi karena nyamuknya ini di dalam tubuhnya ada virus dengue, jadi setelah gigit Mas Opi positif, kemudian mungkin akan terbang ke lain, gigit ke tetangganya Mas Opi, atau misalnya pas Mas Opi di sekolah gitu bisa menularkan ke yang lainnya. Jadi itu ya kawan Diska, tetap lewat perantara gigitan nyamuk nih. Nah, setelah gigitan nyamuk Aedes aegypti tadi Bu Neva nih, setelah digigit muncul gejalanya nih seperti apa nih? Nah, gejalanya itu yang khas memang panas tinggi yang mendadak. Panas tinggi yang mendadak itu tadi masa inkubasinya bisa sampai 7 hari. Nah, kemudian biasanya ada nyeri ulu hati, kemudian ada pusing, kemudian terlambat itu biasanya muncul ruam-ruam merah, muncul ruam-ruam merah, itu juga benar. Tuh, makanya untuk kawan Diska, untuk semuanya, apabila panas turun segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, ke puskesmas atau ke klinik atau ke TPM, dokter praktek mandiri. Nah, ini nanti kan akan dilakukan pemeriksaan lab. Untuk pemeriksaan lab untuk apakah ini termasuk di demam berdarah atau dia demam yang lain. Seperti itu. Jadi kalau sampai musimnya hujan seperti ini, yang curah hujan tinggi, ada panas, ini segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Nah, untuk penggolongannya Bu Neva nih, kan juga pengalaman nih, saya juga dulu terkena. Di diagnosa saya itu biasanya ada itu demam dengue saja. Nah, itu untuk DBD ini gimana Bu Neva? Nah, memang penggolongan DBD ini ada empat. Ada 4, ada demam dengue, kemudian ada demam berdarah dengue, kemudian dengue shock syndrome. Jadi shock syndrome dengue, kemudian yang istilahnya tersangka DBD. Jadi ini memang hampir semuanya itu rata-rata dia gejalanya panas. Gejalanya mirip. Mirip. Tetapi untuk penegakan diagnosa adalah berdasarkan dari hasil laboratorium. Apakah dia termasuk dalam demam dengue atau demam berdarah dengue. Kemudian kalau misalnya sudah ini ya agak terlambat, agak parah, ini bisa dalam ke dengue yang shock itu. Jadi sudah parah ya, istilahnya sudah virusnya yang mungkin sewu yang
menimbulkan kematian itu Bu Neva. Betul ya. Jadi kalau terlambat di dalam penanganan, maksudnya terlambat untuk segera datang ke vaskes, ini lama-lama kan dia akan, karena virus itu perkembangannya kan cepat sekali. Oke. Nah, untuk pertolongan pertama nih Bu Neva, misalkan 1 hari 2 hari sebelum kita ini gejala DBD ke fasilitas kesehatan nih, mungkin pertolongan pertama yang mandiri nih mungkin seperti apa Bu Neva? Kalau yang mandiri biasanya ini ya untuk pereda demam, kemudian biasanya kalau panas tinggi ini kan kayak dehidrasi ya, jadi minum yang minimnya. Nah, kemudian ternyata kalau diberi istilahnya anti untuk demam untuk pereda demamnya ini ternyata kok begitu diberi setelah jam kok panas. Ini langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi curi ya Bu Neva. Seperti itu. Sama cairannya ini, input cairannya Kak Madiska ya. Betul. Minum air putihnya nih. Cairan minum yang banyak. Jadi minum banyak. Nah, untuk selanjutnya nih, apakah seseorang yang terinfeksi DBD ini walaupun sudah contohnya kayak saya sudah sembuh nih Bu Neva, apa bisa menularkan kembali nih Bu Neva nih? Begini, bisa jadi ada kemungkinan seperti itu karena virus dengue atau itu terinfeksi kembali. Ya, karena virus dengue ini terdiri dari 4 serotip. Jadi ada virus dengue 1, 2, 3, dan 4, dan bisa jadi kemungkinan kalau misalnya terjangkit lagi bisa jadi karena serotip atau model virusnya lain, tetapi masih virus dengue. Jadi itu ya kawan Diska. Jadi sebisa apapun tetap kebiasaan kita sehari-hari ini kita harus membiasakan kebiasaan yang baik nih. Nah, untuk pencegahan dan pengendalian nyamuk penular nih Bu Neva nih, tadi kan Aedes aegypti ya, khusus untuk yang DBD ini. Nah, ini seperti apa nih Bu Neva? Kan di luaran sana kan ada yang juga banyak ya Bu Neva ya, di halaman, di belakang rumah. Nah, itu mungkin dipukul ratakah? Oh, ini dianggap nyamuk Aedes aegypti supaya kita waspada nih, seperti apa nih? Nah, kalau nyamuk Aedes kan secara bentuknya sudah beda ya. Berbeda, sudah beda dengan nyamuk-nyamuk yang lain. Ciri khasnya adalah dia bintik-bintik dan dia punya pakai ikat pinggang. Ikat pinggang. Jadi nyamuknya itu ada ikat pinggang warnanya putih. Jadi pakai sabuk pengaman ya. Sabuk pengaman ya. Jadi ada bintik-bintik, sabuk pengaman putih. Nah, kemudian untuk pencegahan dan pengendalian, sebenarnya yang paling efektif dan efisien itu adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk. Makanya kita itu seperti yang Mas Opik bilang tadi, bahwa kita harus harus peduli dengan lingkungan, istilahnya bersih-bersih di dalam rumahnya, jangan sampai ada genangan-genangan yang menimbulkan untuk bertelurnya nyamuk atau ininya tempat indukannya nyamuk. Kemudian untuk kamar mandi yang masih zaman dulu ya, jedingan nih kawan di sekarang. Bahasanya jedingan. Ini jangan lupa selalu dirajin minimal 1 minggu sekali, karena dia suka sekali hinggap atau nempel di dinding-dindingnya, menaruh telurnya. Bertelurnya favoritnya di situ. Menempel di dinding-dinding itu. Kemudian juga untuk yang lingkungannya, nah ini bisa disampaikan ke lingkungan sekitar bahwa kita minimal 1 minggu sekali lah untuk bersih-bersih lingkungan. Ya kalau misalnya lingkungannya ternyata kok kadang-kadang, soalnya kalau kota itu beda dengan yang daerah perkampungan. Kalau di kota itu kan lebih individualis. Paling tidak kita bisa ini kita mulai rumah kita
Istilahnya dengan satu rumah satu Jumante, itu masing-masing orang yang ada di rumah itu bertanggung jawab di dalam wilayahnya. Nah itu kemudian mungkin bisa menyampaikan ke tetangga, ayo kita kita lingkungan kita agar jangan sampai ada tempat-tempat indukan itu. Sedangkan untuk nyamuk yang dewasa, ini bisa dengan penyemprotan. Nah, untuk penyemprotan ini kan kayak fogging misalnya fogging ya. Jadi fogging itu dia hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Tidak membunuh untuk yang jentik-jentiknya dan istilahnya telur dan jentiknya. Apalagi larvanya kan juga bisa mati ya Bu Neva? Iya. Karena masih di air ya kalau di sekarang. Makanya untuk yang fogging ini itu karena dia telur umurnya itu kan 9 sampai 10 hari. 9 sampai 10 hari, makanya untuk fogging itu kan ada 2 kali penyemprotan. 2 kali penyemprotan dengan selang 1 minggu. Jadi pada saat ini disemprot nyamuk dewasa yang mati. Nah, yang jentik-jentik ini kan dia akan tumbuh dewasa. Nah, seminggu kemudian dia akan disemprot lagi. Tapi jangan mungkin Bu Neva ya, persepsinya warga atau masyarakat nih jika di lingkungan atau kasus sudah bingung minta di fogging. Nah, padahal fogging bukan solusi utama. Tadi kapan Bu Neva nih? Waktunya prosedur. Untuk prosedur fogging ini ada aturan resmi dari pemerintah pusat. Jadi ada aturan dari Kementerian Kesehatan nomor 581 tahun 92. Jadi intinya adalah yang pertama harus ada penderita positif DBD. Positif DBD ini adalah berdasarkan laporan baik dari masyarakat, rumah sakit maupun ke puskesmas. Jadi laporan DBD ini tidak hanya istilahnya dari mulut ke mulut, oh tetangga saya ada yang DBD gitu, enggak. Tapi DBD ini yang betul-betul sudah berdasarkan diagnosa resmi dari rumah sakit. Ada laboratoriumnya. Jadi misalnya Mas Opi sudah kita dapat laporan dari rumah sakit, Mas Opi berdasarkan diagnosa dari dokter ini, rumah sakit ini positif. DBD. Nah, ini harus ada jelas pasien DBD, ada penderita positif DBD. Nah, penderita positif DBD ini yang berdasarkan baik laporan dari masyarakat, rumah sakit maupun puskesmas, ini akan ditindaklanjuti oleh puskesmas setempat. Jadi misalnya Mas Opi ini wilayahnya ada di wilayah puskesmas Sukosari. Ini teman-teman dari puskesmas Sukosari akan datang ke lokasi rumahnya Mas Opi untuk melakukan cek atau istilah kesehatannya adalah penyelidikan epidemiologi. Gitu untuk melihat lingkungan di sekitar Mas Opi. 20 rumah di Mas Opi. Jadi sekitar penderita lah. Tetangga kanan kiri, belakang depan itu dilihat apakah di tetangga kanan kiri Mas Opi ini ada positif jentiknya, gitu dicek gitu. Kalau misalnya ternyata di kanan kirinya Mas Opi ini ada ditemukan jentik, nah itu bisa dilakukan fogging. Dan kalau kasusnya ini adalah anak sekolah, sekolahnya juga ikut diperiksa. Kalau di sekolahnya itu ternyata hasil penyelidikan epidemiologi dari teman-teman puskesmas, hasilnya ditemukan jentik, berarti sekolahnya juga ikut di fogging juga. Jadi tidak melulu minta di fogging. Ada satu kasus langsung minta di fogging lah. Kalau kasusnya ini ternyata bukan di demam dengue, berarti dan di PE tidak ditemukan jentik, berarti solusinya adalah pemberantasan sarang nyamuk mandiri. Jadi tidak serta merta nih kawan Diska nih tetangga. Gede-gede kok gak di fogging iki piye to jane. Nah, seperti itu. Biasanya
ujung-ujungnya dulu Bu Neva. Iya betul. Jadi sudah panik dulu kayaknya. Nah, sudah panik duluan. Oke, jadi tingkatkan care ke lingkungan dan keluarganya, rumah masing-masing kawan di sana. Jadi ya untuk fogging memang membasmi nyamuk dewasa ya Bu Neva ya. Tapi untuk telurnya, larvanya tetap mandiri dari kita sendiri dan lingkungan masyarakat. Oke, nah kita lanjutkan nih Bu Neva nih. Iya. Untuk pencegahan DBD ini apakah juga ada vaksinnya Bu Neva? Sebenarnya kalau untuk Indonesia sudah ada vaksinnya, tapi vaksinnya itu mahal banget Mas. Mahal banget, vaksinnya itu mahal banget, dan baru daerah-daerah tertentu yang secara mandiri dia bisa ini vaksinnya ya. Tapi karena mahal, dan sebenarnya untuk penanganan pengendalian ini kalau misalnya toh divaksin tapi ternyata lingkungannya juga tidak dijaga lingkungan, kan juga percuma. Sudah mengeluarkan biaya mandiri lagi, tapi kemudian lingkungannya tidak dijaga, kan juga akhirnya percuma juga. Sudah divaksin, lingkungannya nyuwun sewu, tidak dijaga, vaksinnya mahal, masih mandiri, rumahnya jentiknya banyak, lingkungannya banyak, nanti terkena loh, sudah divaksin masih bisa kena DBD. Nah, tidak introspeksi ke diri dan lingkungannya juga nih. Oke, nah untuk selanjutnya nih Bu Neva nih, mitos dan fakta nih, kita spill dulu nih. Apakah penderita DBD ini kan tadi dianjurkan untuk minum cairan yang banyak Bu Neva nih. Nah, untuk isotonik ataupun jus jambu nih Bu Neva berpengaruh nggak? Sebenarnya kalau virus itu kan tidak ada, istilahnya tidak ada obat tidak ada obat khusus nih kayak DBD ini. Jadi untuk minuman isotonik atau misalnya jus jambu atau apalah istilahnya untuk orang-orang yang zaman dulu, karena dulu waktu saya kecil pernah kena DBD, itu sama bapak saya itu diberi daun pepaya itu loh Mas, direbus. Itu kan pahitnya minta ampun minta ampun. Itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh, karena virus itu kan sebenarnya selagi daya tahan tubuh kita bagus, lama-lama kan akan kayak ini ya. Jadi istilahnya itu hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jus jambu kan banyak vitamin C, seperti itu. Kemudian untuk yang isotonik itu kan untuk mengganti mineral-mineral yang karena banyak cairan yang keluar itu tadi kan, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi sah-sah saja. Oke, jadi boleh kawan Diska jika keluarganya atau kita terkena DBD ini, yang pada prinsipnya untuk mengganti cairan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, jadi sah-sah saja boleh dikonsumsi ini. Nah, kita lanjutkan perbedaan Bu Neva nih. Dulu apakah di Kota Madiun juga ada kasus cikungunya Bu Neva? Cikungunya ada. DBD, malaria dan cikungunya nih, perbedaan sedikit aja Bu Neva. Kalau DBD itu nyamuknya Aedes aegypti. Kemudian panas tinggi, kemudian ada ruam-ruam, istilahnya ada kayak perdarahan di dalam, sehingga menimbulkan ruam-ruam. Sedangkan untuk yang cikungunya itu lebih ke arah persendian. Jadi panas juga. Panas sama linu-linu. Jadi persendian, linu-linu seperti itu. Sedangkan untuk malaria nyamuknya sudah beda lagi. Kalau malaria nyamuknya Anopheles seperti itu. Jadi di Kota Madiun juga ada Bu Neva kasus cikungunya malaria. Kalau malaria ini karena sebenarnya kita bukan daerah malaria. Bukan endemis ya. Bukan endemis malaria. Cuman karena kita di Kota Madiun ini ada kompleks 501, di mana 501 ini kan pasukan tempur yang sering tugas ke pulau-pulau yang dia rawan dengan malaria. Biasanya bisa jadi malaria. Jadi istilahnya terlokal di
di kompleksnya 501 kompleks. Oke. Nah, untuk ini April ya Bu Neva ya. Ya. Untuk sepanjang apa berjalannya tahun 2025 nih Bu Neva, untuk penyebaran kasus DBD di Kota Madiun ini seperti apa nih? Apakah merata 27 kelurahan atau ngeblok-ngeblok? Oh, kalau yang 2025 ini saya buka kerpean ya Mas. Boleh, ya. siap. Kalau yang tahun 2025 ini, ini itu kalau di 3 kecamatan semuanya hampir merata. Sudah ada di Kecamatan Taman, Kecamatan Mangu, dan Kecamatan Karto. Nah, memang untuk daerah di Kota Madiun ini di 3 kecamatan, di 3 kecamatan ini baik 2024 dan 2025 ini yang lebih banyak memang masih di Kecamatan Taman. Kecamatan Taman, karena memang secara Kecamatan Taman ini penduduknya lebih luas, lebih banyak. Kemudian luas wilayahnya lebih luas daripada kecamatan yang lain. Kemudian penduduknya juga padat. Kelurahan padat. Ya. Terus kemudian di wilayah Kecamatan Taman ini kan juga banyak sekolah juga. Seperti itu. Oke, jadi merata ya? Masih merata. Oke. Nah, untuk langkah atau kegiatan Dinkes nih untuk sudah dilakukan untuk pencegahan pengendalian di Kota Madiun seperti apa? Nah, kalau untuk pencegahan dan pengendaliannya ini, jadi kita itu sebenarnya programnya itu sudah lumayan menyasar ke semua sasaran, tetapi memang nyamuknya ya untuk nakal, nyamuknya yang agak nakal. Maksudnya begini, kita itu tidak kurang-kurangnya kita selalu menyampaikan satu rumah satu Jumante. Kemudian kita juga punya kader Jumante yang dia secara rutin melakukan pemantauan secara berkala ke semua rumah. Selain Puskesmas, ini juga secara berkala melakukan pemantauan jentik di wilayah Puskesmas itu. Kemudian di kantor maupun di kita juga istilahnya punya kantor juru pemantau kantor. Laporan juga masuk. Kemudian secara angka bebas jentik itu juga di atas 95%. Tetapi mungkin bisa jadi ada spot-spot tertentu yang masih di luar pemantauan, baik pemantauan kader, pemantauan dari Jumante, baik Jumante kantor maupun Jumante anak sekolah ini yang istilahnya masih kelewat. Kelewatan. Gitu. Jadi kita istilahnya nguplek-ngupleknya itu belum sampai ke hal-hal yang detail. Kemudian kita juga tahun kemarin kita istilah ke Kementerian Kesehatan untuk menjadi lokus berwolbachia. Nyamuk wolbachia. Iya, jadi nyamuknya ini dia di dalam istilahnya di dalam tubuhnya ada bakteri ya, istilahnya bakteri wolbachia. Jadi kita sudah melakukan Dinkes PPKP itu sudah melakukan istilahnya kaji tiru ke Kota Semarang untuk belajar terkait dengan istilahnya ternak nyamuk wolbachia. Meskipun biayanya ya lumayan. Biayanya lumayan. Kemudian setelah dari kaji tiru ini kita lakukan usulan. Jadi buat usulan ke Kementerian Kesehatan. Nah, kita menunggu istilahnya penunjuk resmi dari Kementerian Kesehatan untuk diterbitkan istilahnya surat keputusan bahwa Kota Madiun sebagai lokus. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan kita menjadi salah satu lokus dan salah satu cara preventif pencegahan ya benar. Betul, betul untuk preventifnya demam berdarah. Ada pertanyaan ke admin? Ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan mungkin Bu Neva nih terakhir nih untuk pesan yang perlu bisa disampaikan ke kawan Diska nih.
pencegahan DBD ya. nih ya. Jadi memang yang pertama itu adalah yang paling efektif dan efisien adalah dengan PSN 3M+. Jadi pemberantasan sarang nyamuk dengan mengubur, menguras dan menimbun itu ya, dan menimbun itu. Jadi saya mengharapkan PSN ini tetap dijalankan. Sebenarnya kita sudah ada instruksi wali kota terkait dengan PSN. Tetapi apapun instruksi kalau tidak diimbangi dengan niat, niat istilahnya ini sebenarnya cukup dimulai dari rumah dulu saja. Satu rumah satu Jumantik dimulai dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri harus peduli dengan lingkungan kita. Kemudian ini kita sampai ke lingkungan di kanan kiri dengan PSN. Kemudian juga untuk di lingkungan sekolah sudah kami sampaikan juga dengan di sekolah bahwa kita jangan melupakan kebersihan lingkungan. Saya ingat kalau zaman saya dulu sekolah itu ada istilahnya kerja bakti di sekolah. Nah ini kita pernah sampaikan juga ke sekolah-sekolah lewat dinas pendidikan bahwa tolong bisa disampaikan ke semua muridnya. Ada waktu 1 minggu 1 kali, misalnya hari Jumat itu dilakukan Jumat bersih lah istilahnya. Jumat bersih terutama untuk di kamar mandi dan untuk tumpuan-tumpuan barang-barang yang sudah tidak buku-buku kemudian ini ya pot bunga yang dari barang-barang bekas dimanfaatkan pot bunga. Betul, memang semuanya ada plus minus ya. Menggunakan barang bekas, tapi kalau tidak dipeduli dengan istilahnya kebersihan ini juga akan untuk kita semua. Jadi pesan saya satu rumah satu Jumantik yang paling efektif dan efisien dengan PSN dan 3M. Super sekali. Terima kasih nih Bu Neva untuk pesannya untuk kawan Diska di rumah, khusus Kota Madiun nih. Supaya aware dan care satu rumah satu Jumat. Nah, terima kasih Bu Neva untuk sharing ilmunya tentang pencegahan dan pengendalian penyakit DBD ini. Mungkin di episode selanjutnya tadi yang masih penasaran kita untuk berbulbachia. Nah, mungkin episode selanjutnya nih Bu Neva nih bisa bersambung di episode selanjutnya. Terima kasih Bu Neva atas kehadirannya di studio Kawan Diska. Salam sehat untuk Bu Neva dan keluarga. Baik, terima kasih kawan Diska sudah stay tune di IG Promkes Kota Madiun dan jangan lupa subscribe channel YouTube kita @kawandiska5145. Terima kasih untuk kawan Diska. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.